Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para pendengar setia Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM. Hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan kembali untuk bertemu dalam majelis ilmu yang mulia secara online di dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita masih lanjutkan pembahasan tentang bagaimana khitabul Quran, penjelasan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang kemahaindahan sifat-sifatnya, kemahaagungan nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya, agungnya kekuasaan Allah terhadap langit-langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Kemudian agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan kebaikan, melakukan kebaikan, mengusahakan kemaslahatan kecuali dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya. Maka dengan ini seorang hamba yang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan semakin mencintai Allah, semakin selalu memujinya, semakin tunduk kepadanya, dan semakin hanya memurnikan rasa takut dan pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati hamba-hamba yang beriman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka orang-orang yang soleh, yang dijadikan sebagai sembahan selain Allah, yang terus selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini sendiri ya berlomba-lomba mencari wasilah, sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Mereka sendiri justru berusaha mencari rahmat Allah dan takut akan siksaannya. Makanya ya, pentingnya kita mengenal ilmu yang agung ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kemahaindahan nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya, supaya dengan ini kita akan semakin yakin untuk hanya bersandar kepada Allah, hanya meminta kepada Allah, ridho dengan segala ketentuannya, hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala, hanya takut dan berharap kepadanya. Baik, kata beliau selanjutnya, Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, wa yashhadu min khitabihi itabuhu li ahbabihi al-tafa itab. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan persaksian dalam penjelasannya di dalam ayat Al-Quran, bagaimana ketika Allah menegur hamba-hambanya dengan teguran yang paling halus. Ketika Allah menegur hamba-hambanya yang beriman dengan teguran yang paling halus, kemudian sungguh bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka, mengampuni ketergelinciran-ketergelinciran mereka, menerima udzur-udzur mereka, bahkan memperbaiki kerusakan mereka, membela mereka, selalu menolong dan melindungi mereka. Allah Subhanahu wa taala ya, ketika
menegur hamba-hamba yang beriman dan sungguh mereka butuh teguran ketika mereka melakukan kesalahan. Tapi Allah Subhanahu wa taala lakukan dengan bentuk yang selembut-lembutnya. Coba kita lihat di dalam ayat yang kita kenal di surat Al-Hadid ketika Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang beriman yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah tiba waktunya bagi orang yang beriman untuk hati mereka tunduk ketika mengingat Allah dan tunduk kepada kebenaran yang Allah berikan, turunkan kepada mereka. Dan jangan mereka berbuat seperti orang-orang ahlul kitab. Orang-orang ahlul kitab sebelum mereka yang ketika berlalu masa yang panjang, mereka tetap dalam kelalaian, akhirnya hati mereka menjadi kaku, menjadi membatu. Dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Akhirnya hati mereka tertutup sehingga tidak bermanfaat lagi setelah itu peringatan bagi mereka. Ini bukankah merupakan teguran yang sangat lembut dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, Allah sebutkan belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman. Ada petunjuk di hadapan mereka, ada sebab-sebab yang membawa kepada kebaikan, yaitu petunjuk Allah dan Rasulnya. Mengapa mereka tidak menjadikan petunjuk yang sempurna ini sebagai sebab untuk menghilangkan kelalaian mereka? Ya, ini teguran dari Allah. Bersamaan dengan itu, dialah yang tetap mengampuni kesalahan-kesalahan hambanya, memaafkan dosa-dosa mereka, menerima udzur mereka, ya, memperbaiki hal-hal yang rusak yang ada pada diri mereka, membela, menjaga dan menolong mereka. Wal kafilu bimasalihihim, selalu menjaga kebaikan-kebaikan kemaslahatan untuk mereka, dan wa munajjilahum kulli karbin. Dialah yang menyelamatkan mereka dari semua kesusahan, wal muwaffilahum biwa'dihi, dia yang selalu menepati janjinya untuk mereka. Masya Allah, hamba punya kesalahan, Allah tegur, dan Allah masih beri kesempatan bagi mereka untuk bertobat dan kembali kepadanya. Yakni, selama hamba itu masih berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, mengharapkan karunia-Nya, bahkan sebesar apapun dosanya tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis kursi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini dinyatakan sahih oleh para ulama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi ini, "Ibnu Adam, innaka ma da'autani wa jautani la ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Wahai manusia, sesungguhnya selama engkau terus berdoa kepada dan berharap pengampunan kepadaku, maka aku akan mengampuni semua dosa-dosa yang ada pada dirimu dan aku tidak peduli sebesar apapun atau sebanyak apapun dosa itu. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba-hamba yang beriman memang sangat tinggi dan sempurna. Nah, wa annahu waliyuhumul ladzi la waliya lahum siwahu, dan bahwasanya Allah dialah yang merupakan wali, pelindung mereka yang mereka tidak punya wali selain Allah. Fahuwa maulahumul haq, maka dialah pelindung yang sebenarnya, wa nasiruhum, penolong yang sebenarnya dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, maka Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Yakni jika seorang hamba merenungkan hal ini dan yang menjanjikan perlindungan dan pertolongan kepadanya adalah zat yang maha kuat dan maha perkasa, tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Bagaimana mungkin hamba tidak tenang ketika dia bersandar kepada Allah, ketika dia hanya mengharapkan pertolongan dan perlindungan dari Allah, ya. Bagaimana mungkin hamba tidak yakin ketika dia mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran, "Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum famadzal ladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun."
Jika Allah Subhanahu wa taala telah menolongmu, jika Allah Subhanahu wa taala yang menolongmu, maka tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Tidak ada semua, karena Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa melemahkannya, apalagi mengalahkannya. Tapi wa iyakhdhulkum, jika Allah Subhanahu wa taala berpaling darimu, tidak menolongmu, maka siapakah yang bisa menolongmu selain Allah Subhanahu wa taala? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaknya orang-orang yang beriman hanya bertakwa, bersandar hati, ya, hanya bertawakal, bersandar hati kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini yang akan menjadikan seorang hamba itu semakin tenang dengan imannya, semakin tenang dengan tauhidnya, semakin yakin dengan penyandaran hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sebab ini dia akan meraih kedudukan yang mulia, dia akan meraih tauhid yang sempurna, dia akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sampai pun menghadapi tipu daya syaitan yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, innahu laisa lahu waliyun, laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan tidak punya kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan hanya selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nah, maka ini yang akan menjadikan seorang hamba itu tenang menjalankan hidupnya. Oleh karena itu, mengenal Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hati mantap bersandar kepadanya, ini adalah sumber segala kebaikan. Kita ingatkan lagi tentang hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, contoh bagaimana penyandaran hati ini bisa membimbing seorang hamba meraih semua kebaikan, ya. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan orang yang berzikir ketika keluar rumahnya, membaca doa, bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya, ya, dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Ketika mengucapkan ini, maka ada penuh yang mengatakan, kufita wa hudita wa wukit. Sungguh kamu telah dicukupi segala urusanmu. Wa hudita, sungguh kamu telah mendapatkan hidayah dalam semua kebaikan. Wa wukita, dan sungguh kamu telah dijaga oleh Allah dari segala keburukan. Mendengar ucapan ini, maka syaitan yang selalu mengganggu manusia dalam semua keadaannya, termasuk ketika dia keluar rumah, maka syaitan akan berkata kepada temannya yang lain yang ingin menggoda hamba ini, kaifa anta biman qad kufi wa hudiya wa wuki. Bagaimana kamu bisa menghadapi atau menggoda seorang hamba yang telah dijamin, dia telah dicukupkan dalam segala urusannya, diberikan hidayah dalam segala kebaikan, dan dijaga dari semua keburukan. Masya Allah, siapa yang mendapatkan ini? Adalah orang yang yakin dengan kemahakuatan dan kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang yakin dengan penjagaan dan perlindungan Allah, yang selalu minta pertolongan kepadanya, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa mencelakakan atau menimpakan keburukan padanya selama Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Fa idza syahidatil qulubu minal qur'ani malikan 'aziman rahiman jawadan jamilan, hadza sya'nuhu. Fa kaifa la tuhibbuhu wa tanafasa fil qurbi minhu. Maka jika hati manusia mempersaksikan dari ayat-ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala yang maha menguasai alam semesta, yang maha agung, sekaligus dia maha penyayang, maha dermawan, maha indah, seperti ini sifatnya, maka bagaimana mungkin hati manusia tidak akan mencintainya dan berlomba-lomba untuk dekat dengannya. Jadi subhanallah, ya, metode Al-Quran adalah seindah-indah metode. Ketika ingin menjadikan kita cinta kepada agama, semangat beribadah, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, maka ini metode yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Yaitu apa? Allah mengenalkan dirinya dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Yang dengan itu hati manusia pasti akan tertarik. Pasti dia akan berlomba-lomba untuk dekat kepada Allah. Karena
Hati manusia punya fitrah mencintai keindahan. Apalagi ini yang maha indah. Hati manusia menyukai pihak yang berbuat baik kepadanya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, limpahan karunia dan kebaikannya demikian luas bagi manusia. Dia adalah Al-Muhsin yang maha berbuat baik. Al-Bar, maha melakukan kebaikan. Al-Mannan, maha pemberi karunia. Al-Wahhab, maha pemberi anugerah. Ya, dia Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat kebaikan ini, maka bagaimana mungkin hati yang mengenal Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepadanya, sebagaimana yang Allah sebutkan tentang hamba-hamba Allah yang soleh, yang bertakwa, yang pasti mereka adalah orang yang paling sempurna pengetahuannya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah sebutkan tentang mereka dalam Al-Quran, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, dan mereka bersegera ya untuk melakukannya. Jadi ini sebab yang menjadikan mereka berlomba-lomba, karena memang sesuatu yang kita cintai pasti kita senang dekat dengannya. Kita akan merasakan nikmat ketika melakukan hal-hal yang dicintainya. Ada kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim juga dalam kitab ini, nanti kita akan sampai kepada pembahasannya insyaallah. Ya, al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Kelezatan, kenikmatan itu mengikuti rasa cinta. Kalau kita cinta kepada Allah, pasti kita akan merasakan nikmat ketika dekat dengannya, nikmat menjalankan ibadah dan ketaatan kepadanya, nikmat ketika memahami dan mengamalkan agama ini. Karena ini kaidahnya. Kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Rasa cinta besar, kenikmatan yang kita rasakan besar. Berarti kalau orang yang belum bisa merasakan nikmatnya ibadah, yakinlah di dalam hatinya cintaan kepada Allah pasti lemah, ya. Apalagi kalau ditambah dia justru lebih nikmat ketika melakukan urusan-urusan dunia, berarti kecintaan kepada dunia dalam dirinya lebih besar dibandingkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kekurangan kita yang sangat besar ini. Nah, baik. Wa tunfiqu anfasaha minat tawaddudi ilaihi. Bagaimana mungkin hati manusia tidak berusaha mengeluarkan nafas-nafasnya agar bisa meraih kecintaan kepada Allah. Wa yakunu ahabba ilaiha min kulli ma siwahu wa ridahu atharu indaha min ridha kulli ma siwahu. Dan dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala yang paling dicintainya dibandingkan apapun selainnya, dan keridhaan Allah yang paling didahulukannya dibandingkan dengan keridhaan siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah berbagai macam kebaikan-kebaikan dalam ibadah yang akan kita sempurnakan jika kita merenungkan tentang agungan dan kemuliaan sifat-sifat Allah ini, kemudian menjadikan kita mencintai Allah lebih daripada kecintaan kepada siapapun, mendahulukan keridhaan Allah dibandingkan keridhaan siapapun. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah hakikat iman. Inilah hakikat tauhid. Dan ternyata seperti ini, ya, sempurnanya petunjuk Allah ketika Allah menjadikan mayoritas isi Al-Quran adalah penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, bahkan sudah seperti ini kebaikan besar dan kemudahan yang Allah berikan, Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan untuk hamba mencintainya semakin kuat. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah adalah Al-Wadud. Misalnya kata para ulama, Al-Wadud wa huwal ghafurul wadud, dan dia adalah yang maha pengampun lagi maha mencintai hamba-hambanya. Al-Wadud ini secara makna berarti dia mencintai hamba-hamba yang beriman dan mereka mencintainya. Jadi maknanya dua sisi. Al-Wadu wal Maudud. Allah mencintai hamba-hamba yang beriman dan dia dicintai oleh hamba-hambanya yang beriman. Maka dalam nama Allah yang maha indah ini terkandung makna bahwa Allah akan memudahkan bagi hamba-hamba yang beriman untuk mencintai Allah dan mendahulukan kecintaan kepada Allah dibandingkan kecintaan kepada yang lain. Jadi sebenarnya ini Allah mudahkan. Di samping penjelasan tentang nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, perbuatan-perbuatan yang maha terpuji, penjelasan tentang limpahan nikmat Allah yang tidak terputus. Apalagi nikmat yang paling besar, nikmat mengenal hidayah Islam, hidayah sunnah, mengenal iman, mengenal tauhid.
Ini saja sudah cukup untuk menarik hati manusia agar mencintai, memuliakan Allah, selalu memuji dan menyanjungnya dalam semua keadaannya. Ditambah lagi dengan kemudahan yang Allah jadikan pada jiwa dan fitrah manusia untuk mencintainya, ya, karena Subhanahu wa taala menyebut di antara namanya yang maha indah adalah Al-Wadud, yaitu Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang beriman dan memudahkan bagi mereka sebab untuk mencintai, memuliakan dan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Wa kaifala talhaju bi dzikrihi wa yasiru hubbuhu wa syauqu ilaihi wal unsu bihi huwa ghidha'aha wa qutaha wa dawa'aha. Bagaimana mungkin hati manusia atau lisan-lisan mereka setelah itu tidak akan selalu melafadzkan zikir kepada Allah, mengingat Allah dan selalu memuji dan menjunjungnya dengan berzikir kepadanya dan menjadikan kecintaan kepada Allah, kerinduan kepadanya. Kemudian perasaan nikmat ketika dekat dengannya, inilah gizi dan makanan bagi jiwanya, bagi hati tersebut, sekaligus obat untuk mengobati penyakit. Ya, kalau dia mengetahui ternyata seperti ini sifat-sifat Allah, pasti semua kebaikan yang ingin ditambah, disempurnakan pada dirinya, kuncinya adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah, selalu mengingat Allah. Kemudian, ya, obat untuk penyakit hatinya yang selalu lalai, tidak lain adalah dengan mengingat Allah, kembali kepada Allah. Semua kunci dan inti kebaikan ada pada perenungan yang mulia ini tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, bihaitsu in faqadat dzalika fasadat wa halakat wa lam tantafi bihayatihi, yang mana ketika hati manusia kehilangan semua ini, maka dia akan rusak, dia akan binasa dan tidak akan mengambil manfaat sedikit pun dari kehidupannya. Ini di dunia, terlebih-lebih telah menanti dia ancaman azab yang besar di akhirat nanti. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, sungguh ya, benar-benar petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an adalah petunjuk yang sempurna, petunjuk yang sangat agung, yang benar-benar Allah Subhanahu wa taala inginkan hamba-hambanya yang beriman yang selalu membaca firman-Nya, merenungkan isinya, bisa mengambil kedudukan yang mulia ini yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada sebaik-baik petunjuknya. Maka tentu ini memotivasi kita untuk semakin semangat membaca Al-Qur'an dan merenungkan isinya, semangat untuk mengenal ya penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya, kemudian memahami dan mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Tapi barakallahu selesai pembahasan dari ya penjelasan tentang khitabul Quran fi wasfir Rahman, ya, penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an ketika menjelaskan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi dan maha mulia. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, bisa menambah ilmu yang bermanfaat pada diri kita, bisa memotivasi kebaikan pada diri kita dengan berusaha merenungkan dan mengamalkan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam penjelasan beliau yang sangat bermanfaat tersebut. Maka cukup sampai di sini kajian kita. Maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.